Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Puspasya Putri dengan NIM 22129126. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat pada latihan sebelumnya. Baiklah, ide usaha yang saya pilih yaitu makanan olahan pisang yang saya beri nama pisang nugget pelangi dengan berbagai rasa pilihan, yaitu yang terdiri dari coklat, green tea, Milo, red velvet, keju, almond, Oreo, dan bisa di-request sesuai dengan selera konsumen. Dan saya juga menggunakan pengemasan di dalam kotak yang berukuran 10 x 15 x 5 cm. Dan latar belakang saya memilih usaha ini yaitu pisang sangat memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Pisang juga mudah untuk didapatkan dan harganya juga terjangkau, sehingga tidak memerlukan modal yang besar untuk membuka usaha ini. Selain itu, pisang juga mudah dikreasikan atau diolah menjadi makanan yang lebih kreatif dan inovatif lagi yang menarik konsumen untuk mencobanya. Selain itu, di tempat saya ini juga belum ada yang membuka usaha ini, sehingga menjadi peluang yang cukup besar jika membuka usaha ini. Baiklah, untuk bahan baku yang saya gunakan sangat mudah dicari dan ditemukan di toko-toko terdekat. Bahan baku yang kita perlukan untuk membuat pisang nugget pelangi ini yaitu pisang kepok yang agak tua, tepung terigu, tepung roti, susu kental manis, dan susu bubuk. Selain itu juga menggunakan berbagai topping yang sesuai selera. Ada minyak, gula, vanili, telur, dan sedikit garam. Sedangkan untuk alat yang saya gunakan yaitu cukup sederhana seperti pisau, wajan, sendok penggoreng, kuali, dan alat penghancur pisang. Baiklah, untuk proses pembuatannya cukup sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Yang pertama, campurkan semua bahan nugget, lalu aduk merata. Setelah itu, masukkan ke dalam loyang yang tahan panas untuk dikukus. Lalu adonan dikukus selama 15-20 menit. Setelah adonan matang, keluarkan dari loyang dan potong sesuai ukuran. Setelah itu, balurkan dengan tepung roti, lalu goreng hingga kecoklatan. Setelah kecoklatan, angkat, lalu beri topping sesuai permintaan konsumen. Selain itu, target marketing usaha ini cukup luas karena meliputi orang-orang yang berada di sekitar tempat usaha, mahasiswa ataupun pelajar, orang-orang yang menyukai olahan pisang, orang-orang yang suka jajanan kekinian. Selain itu juga makanan ini dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak, orang remaja maupun orang dewasa. Untuk modal awal saya membuka usaha ini yaitu 500.000. Cukup terjangkau bukan? Apakah kalian tertarik untuk mencoba usaha ini juga? Selain itu saya juga menjual harganya yaitu 5.000 per kotak, dan modal lainnya yaitu modal transportasi karena saya menerapkan sistem antar ke alamat yaitu 20.000 per hari. Untuk target awal penjualan yang saya harapkan yaitu 20 kotak dapat terjual dalam waktu 1 minggu. Dan untuk promosi atau pemasarannya saya menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Selain itu juga menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Selain itu juga mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Bisnis SWOT dari usaha ini yaitu yang pertama, kekuatan. Yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan, memiliki berbagai topping yang bermacam-macam, baik
bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah pisang itu sendiri sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat, bahan produk yang terjamin dan higienis. Selain kekuatannya, juga ada kelemahan dari usaha ini, yaitu tidak cocok bagi orang yang tidak menyukai pisang. Produk yang dihasilkan mudah ditiru oleh pihak lain. Yang ketiga, kurang modal untuk memulai usaha. Yang keempat, kurang aktivitas promosi. Dan selain itu, ada juga peluang dari usaha ini, yaitu yang pertama, mudah dalam proses pemasaran karena masih berbasis buah-buahan. Yang kedua, harganya terjangkau sehingga kita tidak memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai usaha awal dan sangat cocok digunakan atau diolah oleh mahasiswa. Yang ketiga, banyak masyarakat yang ingin hidup simpel. Selain itu juga terdapat ancaman dalam menjalankan usaha ini, yaitu yang pertama, ketika pesaing menambah varian topping yang banyak. Yang kedua, banyaknya pesaing yang ketat dan meningkat. Selain adanya ancaman, juga terdapat strategi yang dapat kita lakukan dalam meminimalisasi berbagai ancaman tersebut. Itu adanya strategi SO, yaitu memperluas pemasaran, mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seterusnya kita harus menyediakan jasa pengiriman. Selanjutnya strategi WO. Kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan usaha lainnya, tidak hanya tergantung pada usaha ini. Yang kedua, kita harus menerapkan saling percaya antara konsumen dengan pemilik. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas promosi berupa brosur dan sosial media. Ya, yang seterusnya, belajar membuat varian baru atau mengkreasikan agar kita tidak tertinggal dengan usaha lainnya. Selanjutnya ada strategi WT. Kita harus mempertahankan pasar yang telah dikuasai, terutama konsumen yang loyal. Maksudnya di sini, kita harus selalu mempertahankan atau memberikan yang terbaik kepada konsumen kita atau pelanggan yang telah lama membeli produk kita, agar dia tidak berpaling kepada usaha lainnya. Baiklah, untuk penutupnya, saya mengharapkan ide usaha ini dapat memberikan pengalaman baru bagi saya, juga menjadi peluang usaha yang dapat membantu saya di bidang ekonomi. Selain itu juga saya banyak belajar dan dapat memasarkan suatu produk ini dengan baik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan juga dapat menambah ilmu bagi saya. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.